Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nahwu, selamat datang kembali di channel kita. Setelah sebelumnya kita kupas tuntas i'rab, sekarang saatnya mendalami huruf jar, partikel yang mengikat isim di belakangnya sehingga berakhiran kasroh. Video ini akan membahas dari definisi dasar, daftar lengkap 9 huruf jar, kategori lafzi versus mafhumi, pengecualian, latihan interaktif, hingga tips menghafal. Jadi siapkan catatanmu dan mari kita mulai pelajaran nahwu kita. Secara bahasa, jar berarti mengikat atau mendorong. Dalam nahwu, huruf jar adalah partikel yang mengikat isim sesudahnya, menjadikannya majrur, ditandai dengan kasroh tunggal atau kasrotain. Apa fungsinya? Dengan mengenali huruf jar, kita bisa langsung tahu bahwa kata berikutnya bukan subjek atau objek langsung, tetapi terikat preposisi, penting untuk memahami arti kalimat dengan tepat. Berikut adalah 9 huruf jar utama yang paling sering ditemui. Yang pertama, min, dari, ila, ke atau menuju, an, tentang atau jauh dari, ala, di atas, fi, di dalam, rubba, banyak biasanya diikuti isim majrur tanpa tanwin, yang berarti barangkali atau seringkali. Bi, dengan atau memakai. Ka, sebagai atau seperti. Li, untuk atau milik. Ingat selalu, setelah huruf-huruf ini, isim yang mengikutinya berakhiran kasroh. Mari kita dengarkan pelafalan setiap contoh perlahan, perhatikan kasroh di akhir isim majrur, dan pahami artinya. Yang pertama, ji'tu minal madinati. Kedua, zahabtu ilal madrasati. Ketiga, sa'altuhu anid darsi. Kutiba alal jidari. Qara'tu fil kitabi. Rubba talibin yajtahidu. Katabtu durusa bil qalami. Ya'malu katabibin. Hadza kitabun lit-talibi. Berikut adalah idhofah dan pengaruh jar. Kitabut talibi, nah ini ada marfu dan majrur. Tambah huruf jar, fil kitabit talibi, majrur. Tambah harf bayan, li abi fi kitabit talibi. Kalau dua isim bergabung dalam idhofah, misal kitabut talibi, yang pertama marfu, yang kedua majrur. Tambahkan huruf jar fi menjadi fi kitabit talibi. Sekarang kedua-duanya majrur. Bahkan kita bisa menambahkan li di kalimat tersebut. Li abi fi kitabit talibi. Artinya untuk ayahku di dalam buku siswa. Semakin kompleks i'rabnya ya. Kemudian ini ada dua panel berdampingan, lafzi versus mafhumi. Lafzi itu adalah ikon partikel, sedangkan mafhumi ikon kepemilikan. Sekarang bedakan. Lafzi partikel nyata atau huruf nyata seperti fi, min, ila, an, dan teman-temannya selalu memaksa isim berikutnya menjadi majrur. Sedangkan mafhumi, isim yang seolah mengandung li, misalnya ummi, abi, akhi,
dan lainnya, meskipun tidak ada partikel fisik, harokatnya tetap kasroh, seolah-olah dia didahului li. Berikutnya ada pengecualian dan kasus khusus. Rubah dan maknanya secara khusus digunakan untuk menunjukkan makna memperbanyak atau menunjukkan sedikitnya sesuatu. Contohnya dalam kalimat rubba rojulin karimin yang bisa menjadi atau berarti betapa banyak orang yang dermawan atau mungkin ada beberapa orang yang dermawan. Kemudian ini tuh tidak bisa dimakrifatkan tapi bisa diakirohkan saja. Isim yang mengikuti rubah ini biasanya itu isim nakiroh yang tidak spesifik ya. Jadi misalkan rojulin dalam contoh adalah isim nakiroh yang berarti seorang laki-laki. Kemudian ini bentuknya pasti mufrad. Isim yang mengikuti rubah juga seringkali mufrad meskipun juga ada pengecualian. Selain itu maknanya ada yang berarti banyak, sedikit. Beberapa sumber mengatakan bahwa rubah juga bisa berarti kadang-kadang atau mungkin atau seringkali bahkan barangkali tergantung pada konteks kalimatnya. Mari kita latihan mendalam selama 2 menit. Di sini ada 3 kalimat pendek dalam bahasa Arab. Setiap kata akan di-highlight saat dibahas. Ini yang pertama. Fazatil fariqu bil mubarati. Cari huruf jarnya, tulis bentuk majrurnya. Silakan di-pause, kemudian ketik dalam komentar. Berikutnya, kallamtu sodiqi an rihlati. Tandai lafzi atau mafhumi. Silakan ketik di kolom komentar. Safarna minal madinati ilal qaryati. Ada 2 huruf jar, tulis kedua majrurnya. Selesai? Yuk, cek jawabannya di layar. Belajar huruf jar pasti butuh menghafal ya. Mari kita simak tips dan trik menghafal khusus untuk huruf jar. Beberapa trik efektif: buat flashcard, lafzi dan arti. Ulang terus sampai ingat secara otomatis. Kemudian, mind map. Kelompokkan huruf jar ikut makna, tempat, alat, tujuan. Yang ketiga, latihan read aloud atau baca kalimat jar dengan cepat untuk familiar. Terakhir, visualisasi, gambarkan idhofah dan jar di papan tulis atau kertas. Terakhir, mari kita rekap. Yang pertama, huruf jar mengikat isim menjadi majrur. Yang kedua, hafal 9 huruf jar utama. 3. Idhofah dan jar bisa berlapis majrur. Bedakan lafzi dan mafhumi. Waspadai pengecualian seperti rubah. Rutin latihan dan gunakan tips memorisasi. Itulah materi lengkap huruf jar. Jika belum nonton video i'rab, silakan cek link di deskripsi. Nantikan juga video selanjutnya tentang isim majrur dan idhofah. Kita akan gali lebih dalam lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Nahwu. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.